Halo, selamat malam semuanya. Aku sedikit mau menjelaskan gimana caranya menanam jagung uh, yang baik dan benar. Oke, untuk menghasilkan tanaman yang maksimal dan sesuai dengan harapan kita. Oke, yang pertama itu kita harus punya yang namanya bibit jagung. Oke, kalau kita mau nanam jagung harus punya bibit jagung ya. Bener nggak? Yang kedua itu sawah. Sawah kita bisa uh, sistem kontrak. Kalau kita tidak punya lahan, kita bisa kontrak atau nyewa. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita punya modal. Modal itu uang untuk membeli yang namanya bibit jagung, pupuk, obat-obatan, dan ongkos tanam atau ongkos perawatan. Itu yang pertama yang harus kita miliki. Oke, lanjut. Untuk tanaman kali ini, tanaman jagung yang mau aku tanam yaitu tanaman jagung manis. Itu paritasnya itu dari benih pertiwi, yaitu eksotik. Kenapa aku pilih eksotik? Karena yang jelas dia bibitnya harganya lebih murah, terus dia lebih tahan serangan hama, yaitu semut dan bulai. Dan yang kedua itu yaitu untuk tanamannya itu dia sangat tahap pembuahannya itu kan. Jagung manis itu ada dua buah, yaitu buah yang pertama itu yang kita besarkan. Untuk yang buah yang di bawah atau tongkol yang kedua itu yang namanya jantan, itu kita petik itu setelah umur 50 hari atau 53 hari. Jantan atau buah yang kedua, artinya tongkol yang kedua dari atas itu boleh kita ambil untuk kita masak atau kita jual. Itu oke. Nah, benihnya seperti ini. Ini eksotik pertiwi ya. Ini terbitan dari pertiwi, ini sangat bagus banget ini. Dan isi 175 biji ya, butir. Oke, ini. Nah, untuk satu kamplek ini kita bisa pergunakan dengan lahan kurang lebih 500 meter persegi ya. 500 meter persegi untuk satu kamplek. Satu kamplek itu atau satu bungkus isi 1250 butir. Dan untuk 1/4 hektar atau 2500 meter persegi, oke, 2500 meter persegi kita menggunakan 5 atau bisa 5 bungkus ya. Idealnya 5 bungkus dengan jarak tanam itu untuk ke arah ke depan, untuk tajukan yang ke depan itu bisa kita kasih jarak antara 25 cm sampai 30 cm ya, dengan jarak tanam seperti itu untuk menghasilkan buah yang maksimal, besar, dan super. Oke, untuk selanjutnya ya, biar kita nggak terlalu banyak bicara, nanti dikiranya omong doang. Kita lanjut bagaimana cara dan tahap pertama kita mau nanam yang namanya jagung manis atau bercocok tanam jagung yang baik dan benar sebelum bibit itu kita tanam ke lahan yang kita tanam. Oke, kita lanjut. Oke, ikuti terus. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kita siapkan yang namanya bibit. Yang kedua itu kita siapkan fungisida. Sebelum kita menanam, kita siapkan atau kita berikan fungisida. Fungisida itu gunanya untuk
penanggulangan penyakit gulai pada tanaman jagung manis. Dan obatnya kita bisa menggunakan Akrobat seperti ini, 1 bungkus. Untuk 1 bungkus Akrobat ini berfungsi untuk penanggulangan bulai ya. Ini khusus kita tabur atau kita campurkan pada benih jagung ya, bukan benih padi. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga kita gunakan regen ya, bukan regen yang warna putih ya, tapi regen yang warna merah. Nah, kalau kita nggak mau menggunakan regen, kita bisa menggunakan Aquisser. Dan untuk fungisidanya, kalau kita memang tidak mau menggunakan Akrobat, kita bisa menggunakan Gaucho, oke. Nah, ini untuk khusus di bibit di benih sebelum kita menanam. Ini harus kita pergunakan atau memang wajib, nggak boleh tidak ya. Yang namanya regen ini obat semut, Akrobat ini fungisida untuk penanggulangan bulai. Kalau kita nggak punya Akrobat atau di sana di kios kalian itu tidak ada Akrobat, kita bisa gunakan Gaucho. Untuk Gaucho harganya lebih mahal dari Akrobat ininya, dan untuk WP-nya juga dianya lebih tinggi. Dan yang paling tinggi itu bisa kita gunakan yang namanya Target itu WP-nya udah sangat tinggi banget, cuman ya harganya lumayan. Dan regen ini fungsinya untuk penanggulangan semut pada saat kita menanam bibit di lahan yang sudah kita siapkan. Kalau kita tidak bisa membeli regen, atau uangnya tidak cukup membeli regen, kita bisa menggunakan Aquisser bisa. Atau setelah kita tanam bibit jagung, itu bisa kita gunakan penanggulangan di atas lahan yang sudah kita tanam jagung. Itu kita gunakan MIP Cinta 50 WP. Oke, ini sangat murah ini obat semut. MIP Cinta ini kisaran harga 10 ribuan lah. Kalau kita lebih handal lagi ya kita gunakan regen, ini bisa disemprotkan. Cuman ini juga wajib kita berikan pada saat kita sebelum tanam atau kita campurkan pada bibit, wajib. Oke, sangat simple, biayanya nggak mahal. Untuk penggunaannya, per 1 bungkus kita gunakan Akrobat 1 bungkus ya. Oke, untuk 5 bungkus kita bisa gunakan 5 bungkus Akrobat, atau kita bisa kasih artinya minimal 3 bungkus kita campurkan pada bibit. Itu wajib. Kalau kita nggak punya Akrobat, kita bisa menggunakan yang namanya Aquisser minimal kita kasih 2 minimal, itu untuk per 5 bungkus bibit jagung ya. Per 5 bungkus bibit jagung kita gunakan 3 Aquisser. Kalau kita menggunakan Akrobat maksimal itu 1 bungkus bibit jagung kita gunakan 1 Akrobat. Jadinya kalau 5 bungkus bibit jagung kita gunakan 5 Akrobat. Dan kalaupun kita banyak uang atau punya uang lebih, bisa kita gunakan Target. 1 bungkus ini bisa kita beri dosis 20 mili Target. Oke, Target cair ya. Itu kisaran harga kurang lebih 80 atau 85 ribu per 1 botol. Itu isinya kurang lebih
habis 100 mili ya. Nah, untuk 5 bungkus bibit jagung kita bisa isi, kalau menggunakan target ya, kita bisa isi 1 botol. Oke, seperti itu. Sangat simpel ya. Dan ingat, setelah tanam usahakan, apalagi di saat musim pancaroba. Pada saat musim pancaroba biasanya binatang semut itu biasanya naik ke permukaan untuk membuat sarang. Bukan di bawah ya, bukan di bawah tanah, karena di bawah tanah itu posisinya pasti basah dan semut itu pasti berbondong-bondong dianya di atas, di permukaan tanah. Dan itu wajib kita semprot menggunakan micinta. Kalau nggak ada micinta kita bisa menggunakan regen ya, regen yang warna putih ya, bukan yang warna merah, karena ini untuk bibit ya. Oke, lanjut kita ke tahap bagaimana caranya menumbuhkan atau mengecambahkan benih sebelum kita tanam, agar supaya benih yang kita tanam itu bisa tumbuh serentak dan tidak ada yang artinya itu mati atau melempem gitu ya intinya. Oke. Oh ya, satu hal lagi, jangan sampai lupa ya teman-teman. Sebelum kita nanam, usahakan lahan yang kita mau tanami itu sudah bersih dari binatang semut. Oke, wajib itu. Oke, lanjut tahapnya, ikutin aja ya. Oke, lanjut ke tahap pengecambahan ya. Yang pertama kita siapkan bibitnya. Oke, untuk hari ini aku mau tanam lahannya seluas 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar ya. Oke, yang pertama itu bibitnya kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jangan lupa kita isi dengan akrobatnya itu 5 bungkus semuanya. Oke, dan yang ketiga itu kita menggunakan regen. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita siapkan baknya. Yang kedua kita siapkan airnya. Oke, semua bahan yang kita perlukan sudah aku siapin ya. Oke, pertama caranya, bibitnya kita buka ya. Bibitnya kita buka dulu. Ini tahap pengecambahan ya. Oke, ini oke, 1 bungkus. Dua bungkus, oke, 2. 3 bungkus. 4 ya. Ini 4 bungkus ya. Ini 5 bungkus. Namanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 bungkus semuanya.
Oke, yang kedua kita siapkan air. Air kita isi secukupnya aja. Air secukupnya. Kita lebih dekat lagi ya. Oke. Ini kan banyak yang mengambang ini. Bibit-bibit yang mengambang ini banyak ya. Ini mengambang. Ini jangan dibuang ya, teman-teman. Bibit yang ngambang ini jangan dibuang. Bukan berarti bibit yang terapung ini, yang ngambang ini nggak mau hidup ya. Ini masih bisa hidup ini. Oke, setelah bibit kita rendam seperti ini, kita rendam selama kurang lebih 2-3 jam ya. Oke, dari waktu kita merendam, menuangkan bibit dan air seperti ini. Oke, kita tunggu selama 2-3 jam. Nanti setelah itu kita angkat. Oke, seperti ini. Dan untuk yang aku sebutin tadi ya, akrobat sama regennya kita campur nanti setelah bibit yang kita rendam ini selama 2-3 jam. Kita angkat, kita tiriskan, kita simpan. Bisa kita simpan semalam, dalam artian malam ini kita ngerendam selama 3 jam, kita angkat, kita tiriskan, kita masukkan dalam karung ya, biar airnya itu bisa habis menetes. Kita simpan, kita tutup rapat. Besok pagi sudah bisa kalian tanam. Atau kalau mau kecambahannya itu lebih panjang, bisa teman-teman simpan selama sehari semalam ya. Tapi itu menurut aku terlalu berisiko. Karena apa? Karena akar atau kecambahannya itu terlalu panjang. Nah, di saat kita nanti mencampur obat regen sama akrobat, itu berisiko akar-akar yang sudah berkecambah itu bisa patah, rentan banget patah. Yang paling ideal dan bagus itu kita rendam malam, umpamanya malam ya. Sekarang malam kita rendam ini kan malam ya, besok aku mau tanam ini. Misalnya besok pagi aku mau tanam. Sekarang aku rendam selama 3 jam. 3 jam aku rendam, nanti aku tiriskan, aku masukkan ke dalam karung. Nanti juga kalian bisa lihat tutorialnya, jangan sampai ketinggalan. Nanti setelah aku tiriskan, besok pagi sudah bisa ditanam di lahan yang sudah saya siapkan. Oke, sambil menunggu kita bisa ngopi dulu. Oke, lanjut teman-teman. Ini bibit yang aku rendam tadi sudah siap aku tiriskan karena sudah aku rendam selama 3 jam ya. Lamanya ini seperti ini. Ini selama 3 jam nih aku rendam, dan sekarang waktunya untuk ditiriskan. Dan untuk bibit yang aku rendam ini kan aku diamkan selama hitungannya berapa jam ya. Sekarang aku rendam, besok pagi aku tanam. Dan contoh bibit yang kemarin aku rendam selama 3 jam dan ku diamkan sehari semalam seperti ini.
Ini contoh bibitnya, panjangnya segini, sehari semalam ini sangat rentan banget ini. Oke, karena waktunya ini udah ditiriskan, kita tiriskan sekarang. Oke, ini yang aku simpan sehari semalam seperti ini. Oke, lanjut. Ini cuacanya lagi gerimis ini. Biar lebih cepat. Cepeng. Untuk bibit yang tadinya mengambang itu ini untahnya bibit yang mengambang ini nggak usah kita buang, kita pakai aja. Jangan sampai ada yang dibuang. Iya, gerimis. Oke, sudah habis. Ini kita timbun dulu. Oke, besok pagi sudah siap kita tanam teman-teman. Oke, semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Oke, lanjut. Besok pagi kita langsung menuju areal, dan bibit ini sementara kita simpan sampai pagi, kita tutup seperti ini karena airnya kan sudah habis. Oke, sampai jumpa besok.